Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang database server. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas ada 5 konten, yang mana pertama, apa itu database, kemudian apa itu pengertian dari database server, fungsi dari database itu sendiri, jenis software database server, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan menggunakan database. Pertama, apa sih yang namanya database? Nah, database itu nama lainnya adalah basis data, yang mana itu merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam sebuah komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau istilahnya software untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, database ini itu identik dengan tempat di mana user itu meletakkan file-file data yang diperlukan oleh sebuah website maupun aplikasi yang dibuatnya. Jadi di situ merupakan tempatnya untuk meletakkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat website atau bahkan aplikasi-aplikasi. Selanjutnya, pengertian dari database server itu sendiri adalah suatu program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data dengan menggunakan model client server. Nah, sedangkan fungsi dari database itu sendiri, yang pertama, semua data untuk organisasi itu dapat disimpan dalam satu lokasi. Yang kedua, menyediakan layanan manajemen database sehingga meningkatkan pencarian dan pengambilan data. Dan fungsi yang ketiga, dapat mengakses data yang disimpan di database server dalam satu waktu, karena di situ database-nya disimpan juga dalam satu lokasi dan bisa diakses oleh banyak orang. Dan yang keempat, fungsinya adalah meningkatkan sebuah keamanan data dari sebuah program. Nah, itu beberapa fungsi dari database yang biasanya kita pakai. Selanjutnya, apa saja sih jenis aplikasi database server? Yang pertama itu ada MySQL. Kedua ada MariaDB Server. Dan yang ketiga ada Microsoft SQL Server. Keempat ada PostgreSQL. Kelima ada Oracle Database. Dan yang keenam Firebird Database. Ini beberapa aplikasi database server yang biasanya dipakai. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu apa sih itu MySQL sampai dengan jenis aplikasi database yang terakhir. Oke, kita langsung saja. MySQL itu kepanjangan dari My Structured Query Language, yang mana program ini itu berjalan sebagai server, menyediakan multi-user, mengakses ke sejumlah database, multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunianya. Di mana yang namanya MySQL ini itu dirilis pertama kali pada tahun 95 oleh pengembang Oracle, 3 orang tersebut. Ada Michael, ada David, dan juga Alan Larson. Nah, untuk MySQL ini itu adalah aplikasi database yang paling sering digunakan. Karena apa? Karena database ini stabil, banyak kelebihannya, dan yang paling utama itu bersifat gratis.
Yang kedua itu ada MariaDB Server. Nah, MariaDB ini adalah sebuah sistem manajemen database yang merupakan hasil pengembangan dari database server sebelumnya, yaitu MySQL. Nah, MariaDB itu Relational Database Management System atau RDBMS yang open source, yang merupakan pengganti drop-in yang kompatibel. Nah, salah satu kelebihan dari MariaDB ini itu mampu digunakan untuk database dengan jumlah data yang berskala besar. Nah, itu biasanya menggunakan database server ini. Yang selanjutnya itu ada Microsoft SQL Server, yang mana ini merupakan software RDBMS yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitasnya. Dengan bahasa query utamanya itu adalah Transact SQL sebagai implementasi dari SQL standar ASNO atau ISO yang digunakan oleh Microsoft dan juga Sybase. Kemudian untuk jenis aplikasi database selanjutnya ada yang namanya PostgreSQL, yang merupakan salah satu objek relational database management system yang didasarkan pada PostgreSQL versi 4.2 sebagai pelopor bagi banyaknya software database lainnya. Nah, sistem ini itu biasanya dipakai pada sistem operasi macOS server, yang mana ketika ada sistem operasi lain yaitu Windows maupun Linux, itu biasanya harus mengubah pengaturan dalam database-nya supaya bisa dipakai. Nah, itu untuk PostgreSQL. Sedangkan database selanjutnya yaitu adalah Oracle Database. Nah, database server ini itu untuk internet dan juga jaringan, sekaligus sebagai salah satu jenis RDBMS dalam mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan juga terintegrasi. Nah, dalam pemakaiannya untuk sistem Oracle ini berfokus pada struktur memori server side sebagai sistem area globalnya. Dan ini biasanya membutuhkan keahlian khusus dalam pengelolaan database Oracle ini. Dan yang selanjutnya itu ada Firebird Database, atau biasanya diistilahkan dengan Firebird SQL, yang merupakan sistem manajemen basis data relational yang menawarkan fitur yang terdapat dalam standar ANC SQL 99 dan juga SQL 2003. Yang mana Firebird Database ini itu bersifat open source, jadi bisa dikembangkan oleh siapapun. Nah, untuk Firebird Database ini itu biasanya bisa berjalan di sistem operasi Linux, ada Windows, dan juga sejumlah platform Unix. Nah, itu ada beberapa contoh aplikasi database server yang biasanya dipakai oleh kalangan orang-orang untuk bisa mengembangkan website maupun aplikasi mereka. Dan sekarang, apa sih kelebihan dari sistem database itu? Pertama, itu pengambilan informasinya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Kemudian untuk kontrol datanya bisa dilakukan di satu tempat saja. Efisien juga dalam ruangan penyimpanannya. Kemudian dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Kemudian dapat juga membackup data dan memfilter data yang akan kita perlukan. Jadi tidak perlu mencari satu persatu. Kemudian sistem keamanannya juga bisa ditambahkan dengan memberikan password untuk membatasi orang yang akan mengakses database tersebut. Dan yang terakhir juga
mempunyai kebebasan data untuk database itu sendiri. Nah, itu beberapa kelebihan dari adanya sistem database. Di sini ada kelebihannya, pasti juga ada kekurangannya. Nah, apa kekurangannya? Yang pertama, otomatis sistem datanya akan lebih mahal dalam maintenance, kemudian dalam perawatannya juga. Kemudian proses backupnya itu cukup memakan waktu, dan apabila ada akses yang tidak benar, itu kerusakan dapat terjadi. Bahasanya ya, kalau ada yang mengakses secara ilegal, biasanya pasti database-nya akan rusak. Nah, untuk pengelolaannya itu akan lebih rumit. Jadi kita membutuhkan orang-orang yang ahli dalam pengelolaan database itu. Jadi tidak sembarangan orang untuk bisa mengelola sistem database-nya. Nah, oke. Untuk materi database server sampai di sini dulu. Nah, ini hanya sebagian kecil saja dalam materi kali ini. Untuk selanjutnya bisa ditanyakan dalam pembelajaran langsung ataupun di kolom komentar. Saya akhiri untuk video materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.